karyawan karyawati SDN Negeri 48. Di sini sebelumnya saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir pada kegiatan saya, yaitu pada kegiatan aksi nyata budaya positif. Di sini saya mengikuti program guru penggerak angkatan 11 kelas 337A di Surabaya. Sebelum saya masuk ke materi, perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Saya yakin di sini ibu-ibu dan bapak pasti lebih hebat dan pasti sudah menerapkannya, tapi belum sadar seperti itu ya. Jadi di sini saya hanya berbagi ilmu yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Semoga ilmu yang saya bagikan nanti dapat bermanfaat ke depannya. Melihat foto saya sudah ya, saya geser ke slide selanjutnya. Nah, sebelum mulai, saya mau merepotkan ini. Nanti kalau saya berpantun harus ada suara. Oke, terima kasih. Ya, motor rusak jangan dipukul. Nanti bisa menjadi mati. Karena semua di sini sudah berkumpul, mari kita mulai acara ini. Terima kasih semangatnya. Nah, tujuan kegiatan pada hari ini yaitu berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum mulai ke acara, kita akan buat kesepakatan dulu Bapak Ibu. Di sini saya akan menyediakan sebuah spidol. Mari kita buat kesepakatan bersama selama jalannya acara hari ini. Ada yang mau maju? Atau saya awali dari saya dulu ya? Kesepakatannya aktif. Tersenyum itu juga aktif Bapak Ibu. Monggo, kesepakatannya untuk hari ini kita buat kesepakatan bersama. Nanti kita jalani bersama. Yang mau maju, disilakan. Saya tambahin lagi ya untuk maju. Kreatif. Boleh. Kreatif. Mandiri. Oke. Mandiri. Datang tepat waktu ya. Ini tadi Bapak Ibu sudah hebat, sudah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Sopan santun. Sopan santun. Sopan santun. Oke. Nah, kalau di sini saya tuliskan datang tepat waktu pada acara ini, apa yang diharapkan Bapak Ibu semua? Selesai. Sudah tepat waktu, berarti disiplin. Selesai. Oke, selesainya juga tepat waktu. Selesainya tepat waktunya. Oke, ini kesepakatan yang sudah kita sepakati ya. Jadi nanti harus aktif, kreatif, mandiri, datangnya tadi sudah tepat waktu, kemudian bertanggung jawab, sopan santun, dan nanti selesainya tepat waktu. Lanjut. Nah, ini adalah materi pada hari ini. Saya harap Bapak Ibu nggak kaget ya. Oke, jadi materi yang pertama nanti saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma. Yang kedua ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Keenam posisi kontrol. Dan paling akhir dari materi adalah segitiga restitusi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, perubahan paradigma. Nah, sebelum ke materi, ayo kita bernyanyi. Saya harap Bapak Ibu mau bersedia untuk berdiri
Oke, lagunya ini ada yang tahu lagunya, Bapak Ibu? Buka tutup sambil tertawa, haha, pinter. Oh, pinter kayak kamu muridnya ya. Nah, sekarang sambil tangannya. Kalau buka berarti tangannya ke depan. Buka tutup sambil tertawa, haha. Buka tutup sambil tertawa. Ini harusnya tertawi. Lanjut, buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bergoyang pinggang, asik. Oke, bisa ya? Buka tutup sambil tertawa, haha. Buka tutup sambil tertawa, hihi. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bergoyang pinggang, asik. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Nah, tadi kan sudah buka tutup ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau buka tutup tangannya tadi membuka dan menutup. Nah, sekarang silahkan mencari pasangan dua-dua. Oke. Berarti ini bisa bersama Bu Habibah, Pak Rosa dengan Wiwi dengan Wika. Oke, Pak Rosa dengan Bu Nani berdua-dua. Seru ini kalau Pak Rosa dengan Bu Nani ya. Nah, boleh berdiri, boleh duduk yang nyaman. Karena ini kita mau battle ya, mau ini ya. Oke, duduk boleh. Silakan shoot. Yang menang jadi orang yang pertama, yang kalah jadi orang yang kedua. Yang menang jadi orang yang pertama, yang kalah jadi orang yang kedua. Pak Rosa dan Bu Nani, siapa yang menang? Oke, yang menang jadi orang yang pertama. Berarti yang jadi orang yang pertama siapa ya? Mohon untuk angkat tangan. Oke, jadi orang kedua. Nah, orang yang pertama tugasnya silakan mengepalkan tangan, menutup tangan dan dibayangkan. Biasanya kalau bayangkan itu kan sambil merem gitu. Membayangkan itu adalah yang paling berharga, yang tidak akan, yang hanya aku saja yang tahu, yang hanya kita aja yang tahu. Tidak boleh orang mengetahuinya. Sudah dibayangkan? Oh itu. Nah, orang kedua berusaha bagaimana caranya agar tangannya temannya tadi bisa terbuka. Boleh dengan membujuk. Contoh misalnya, Bu Nani cuma nanti Bu Nani kalau tangannya dibuka. Ya, boleh seperti itu. Ya, kemudian boleh dengan menghardik. Hei, dibuka tangan nih, kepelain. Boleh memarahi, boleh menggoda. Tapi yang ini sepertinya nggak usah menggelitik. Ya, kemudian sudah ya, pemerintahnya nih. Oke, hitungan ketiga kita mulai. Yang mengepal harus benar-benar kuat. Oke, hitungan ketiga kita mulai. Oke, silakan. Ayo, Anda sudah berhasil, boleh angkat tangannya. Ini saya buka dulu deh, jangan.
Jadi nggak apa-apa ya. Luar biasa teman-temannya mana Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah mempraktekkan mengepalkan tangan ini. Ya. Nah, sekarang siapa sih yang sesungguhnya memegang kontrol atas tangan kita yang mengepal itu? Diri sendiri. Ya, diri sendiri. Sampai dirayu seperti itu. Nah, ya. Jadi diri sendiri itu tadi yang memegang kontrol atas diri kita sendiri. Ya, di sini perubahan paradigma, perubahan cara pandang dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya, realitasnya kebutuhan kita itu sama. Kita selalu beranggapan kebutuhan kita itu sama. Padahal sebenarnya kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama di bayangan kita. Oh, sama itu dengan saya pandangannya. Padahal tidak, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ini yang tadi kita praktekkan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya yang benar. Nah, padahal tidak. Seharusnya menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita melihat orang yang berperilaku buruk pasti itu salah itu ya. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini orang lain bisa mengontrol saya. Padahal siapa yang bisa mengontrol diri kita? Diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain mengontrol kita. Kemudian ini selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, padahal tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau bujukan gagal tadi dipaksa-paksa. Nah, padahal enggak. Menurut teori kontrol, kolaborasi itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian, kalau berdasarkan stimulus respon, berpikir menang kalah. Aku yang menang, kamu yang kalah. Padahal kalau berdasarkan teori kontrol harusnya berpikir menang sama menangnya. Nah, dari teori kontrol itu, ya sebenarnya guru mengontrol murid itu hanyalah ilusi, hanya ilusi kita saja. Sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid, tidak bisa memaksa. Nah, di sini mungkin ada bapak ibu yang suka dipaksa, tidak mau, tidak ada, termasuk saya juga tidak mau. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu hanya ilusi. Ya, tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Mungkin saat ini muridnya mau menyadari, ya, tapi nanti kalau gurunya sudah ini, mereka akan menolak bujukan itu. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga hanya ilusi Bapak Ibu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal, bukan pada identitas berhasil. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga hanya sebuah ilusi. Oke, demikian tadi teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, selanjutnya jangan lupa tersenyum. Monggo silakan semua tersenyum. Alhamdulillah, bagus sekali. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata disiplin? Monggo. Apa ini? Teratur, keteraturan. Apalagi kalau mendengar kata disiplin? Tertib, yeah. Nah, ada teratur, ada keteraturan, ada tertib, ada lagi? Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang masih ada pertanyaan lagi. Apakah hukuman dapat digunakan sebagai cara mendisiplinkan siswa? Tidak. Tidak. Kenapa kok tidak? Kenapa tidak? Oke, kita lanjut dulu ya.
Kedua, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi? Bisa ya, bisa tidak. Nah, saya yakin di sini ibu-ibu pernah memberikan penghargaan ya. Pak Suroso juga pasti pernah memberikan penghargaan. Nah, disiplin positif. Nah, kita lihat apakah disiplin dan penghargaan tadi bisa mendisiplinkan siswa. Oke. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, keteraturan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Ya, kalau tidak nyaman biasanya kalau disiplin ada gandengannya dengan hukuman. Jadi memberikan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti dari motivasinya dari diri sendiri, bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Nah, disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan. Tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman maupun hukuman. Itu yang disebut sebagai disiplin positif. Jadi tidak ada ancaman, tidak ada penghargaan pun bahkan tidak ada. Hukuman juga malah tidak ada. Karena apa? Karena sudah memiliki motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Tadi keluar di disiplin positif muncul kata-kata nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu ada 6. Ada yang pertama ini sangat familiar dengan kita, yaitu profil pelajar Pancasila dari PYP, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan, The 7 Essential Virtues, The Virtues Project. Jadi ada 6 sebenarnya. Tapi yang paling kita familiar yang mana? Profil pelajar Pancasila. Benar sekali, ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar, kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, saya lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Nah, materi selanjutnya masih ada kaitannya, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Tapi ada satu kata lagi yang baru, yaitu restitusi. Nah, sekarang saya tanyakan ke Bapak Ibu semua, mengapa kita melakukan suatu tindakan? Mengapa melakukan suatu tindakan? Ingin mencapai sesuatu. Ada tujuannya. Memenuhi kebutuhan. Nah, mengapa kita melakukan sesuatu? Kalau di kelas, kalau ada lomba, anak-anak biasanya melakukan sesuatu karena apa? Ingin hadiah, benar. Apalagi ini 17-an ya. Nah, sebenarnya kita melakukan sesuatu itu menghindari rasa sakit atau tidak nyaman, benar atau tidak? Contoh, misalnya ada aturan tidak boleh datang terlambat. Nah, kalau datang terlambat konsekuensinya pulang mundur seperti datangnya yang terlambat. Nah, itu otomatis menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Nah, biar pulangnya tetap 2:30, berarti aku menghindari aja ketidaknyamanan itu. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan tadi, mendapatkan hadiah tadi. Yang ketiga, menjadi apa yang kita mau. Nah, sekarang pertanyaannya, dari nomor 1, 2, 3,
Bapak Ibu memilih, siapa yang memilih nomor 1? Oh, tidak ada. Memilih nomor 2? Masih tidak ada. Yang memilih nomor 3? Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Ya, menjadi apa yang kita mau. Nah, motivasi perilaku manusia ini kalau berdasarkan Diana dosen itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini berarti dari luar atau dari dalam diri kita ya. Dari luar atau disebut motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti motivasinya dari dalam atau dari luar? Dari dalam, maka disebut motivasi intrinsik. Nah, kira-kira ada 2 motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang penting, yang benar-benar mengena, yang mana nih? Intrinsik, yang dari dalam dirinya. Nah, di sini kita akan menemukan bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini ada tulisan identitas gagal. Kemudian yang konsekuensi dan restitusi menuju identitas sukses. Contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau di hukuman. Misalnya anak datang terlambat disuruh push up. Nah, itu menyenangkan atau menyakitkan? Menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi ada kalau datang terlambat konsekuensinya pulang terlambat, misalnya itu konsekuensi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Kedua, kalau hukuman itu menyebabkan tidak nyaman. Siapa di sini kalau disuruh lari nyaman? Kalau dihukum lari kan tidak nyaman, pasti berundel ya. Nah, kalau di konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek karena dia sudah tahu nanti kalau aku terlambat berarti pasti pulangku juga akan terlambat, tahu konsekuensinya. Kemudian kalau restitusi itu justru malah menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, saya lanjutkan. Nah, akibatnya apa? Kalau dihukum, anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Aku daripada dihukum, mending aku nggak usah ngomong. Akan seperti itu. Nah, kalau yang konsekuensi, anak sudah tahu, nah, murid akan belajar taat peraturan. Aku daripada dihukum, daripada dapat konsekuensi, aku akan taat peraturan. Nah, kalau restitusi, murid akan belajar memecahkan masalah. Oke, ini adalah perbedaannya yang jelas. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Tidak ada aturannya, tidak ada konsekuensinya. Ada anak terlambat, tiba-tiba kepikiran, oh tak suruh lari aja. Nah, itu bersifat tiba-tiba menghukum. Ya. Kemudian murid hanya mampu menerima saja, tidak melalui kesepakatan. Jadi mereka kalau dihukum ya diam aja, sudah tidak membela. Nah, hukuman ini biasanya berupa apa ya Bapak Ibu ya? Berupa fisik atau yang paling parah ada hukuman berupa dibentak psikisnya. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Tadi kalau datang terlambat, nanti konsekuensinya pulang terlambat. Nah, itu konsekuensi, anak sudah tahu, sudah disepakati. Nah, tapi ada cara yang lebih baik lagi yaitu namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Guru hanya membantu untuk anak itu menemukan solusinya. Nanti akan sangat jelas pada materi selanjutnya untuk yang restitusi. Sekarang saatnya kuis. Oke. Hukuman atau konsekuensi.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Hukuman, coba kita cek. Iya, ini adalah bentuk hukuman. Lanjut. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman, coba kita cek. Iya, hukuman. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ya, ini hukuman. Kok belum ketemu yang konsekuensi ya? Atau saya lupa memasukkan mungkin? Nah, ini mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, coba kita cek konsekuensi. Nah, jadi kalau mencoret kita harus mengganti konsekuensi. Lanjut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi kita cek. Iya, konsekuensi benar sekali Bibi. Kalau berbuat bertanggung jawab, itu konsekuensinya. Lanjut, siswa disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, benar. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Sudah hebat-hebat ya, luar biasa. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin bertanya. Tapi sebelum saya bertanya, saya mau mengakui diri saya sendiri. Jujur, saya pernah melakukan hukuman. Nah, saya juga pernah melakukan namanya konsekuensi. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya tahu ternyata hukuman dan konsekuensi itu sangat berbeda. Ya, dan hukuman yang sudah kita lakukan di masa lalu, insya Allah pasti akan bisa kita perbaiki. Semoga setelah materi ini nanti Bapak Ibu tercerahkan seperti saya yang sebelumnya buram menjadi glowing, tercerahkan karena pendidikan guru penggerak ini dan bisa tidak melakukan hukuman lagi. Nah, ini ada sebuah video. Sudahkah Anda tersenyum hari ini? Dengan tersenyum itu merasakan stres, mencegah depresi. Awet muda. Oke. Memperlambat penuaan. Nah, ini sepertinya resepnya ibu-ibu ini. Awet muda. Kemudian mengurangi rasa sakit, pikiran lebih positif, uangnya banyak, bisa senyum, oke. Menjadi lebih kreatif. Kemudian menurunkan tekanan darah. Ada yang darahnya tinggi di sini. Nah, dengan senyum aja, cukup senyum aja, tekanan darahnya nanti turun sendiri. Jadi sudahkah Anda tersenyum hari ini? Sudah. Tidak apa-apa, kesalahan di masa lalu tidak apa-apa. Kita sadari, yang penting nanti ke depan kita lebih baik. Pastinya tidak ketinggalan untuk tersenyum. Sekarang kita menuju keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya di kelas ya. Boleh saya cek siapa yang sudah membuat keyakinan kelas? Wah, sudah semua, hampir semua sudah. Nah, apa sih keyakinan kelas? Nah, mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja namanya? Kenapa kok namanya keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan? Ada yang tahu? Kita temukan jawabannya ya. Nah, keyakinan kelas itu dibuat bersama. Pasti sudah Bapak Ibu lakukan ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama antara guru dan siswa. Kalau peraturan kelas dibuat oleh guru, siswanya terlibat atau tidak? Tidak. Itu perbedaannya. Nah, pembentukan keyakinan kelas, saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Karena kita terutama mengajar di SD, anak-anak itu nggak bisa dikasih kata-kata yang abstrak. Kata-katanya harus konkret, harus jelas. Misalnya, tidak datang terlambat ke sekolah, terlalu panjang. Cukup aja datang tepat waktu, itu lebih konkret. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal yang anak-anak paham, dibuat dalam bentuk positif. Kalau positif berarti tidak ada kata tidak, jangan. Ya. Kalau di bener Bu Iwi ya, jangan lari, malah tambah lari anaknya. Jangan naik, tambah naik anaknya. Iya. Harusnya jalan saja, duduk saja. Nah, kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian yang keenam, ini poin yang saya garis bawahi, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, jadi bukan hanya gurunya saja. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini yang saya mau berbagi tadi. Jadi saya sudah menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Awalnya anak-anak kan tidak tahu itu peraturan atau itu keyakinan. Jadi yang pertama mereka menulis dulu tentang peraturan atau keyakinannya. Mungkin ada anak yang benar, tapi ada yang menulisnya masih peraturan, tidak datang terlambat, tidak boleh mencontek. Nah, kemudian dirumuskan menjadi keyakinan. Merumuskannya anak-anak menempelkannya di depan, jadi semua warga kelas dapat mengetahuinya. Yang ketiga, menempelkan keyakinan di kelas. Oke, sekarang amati gambar berikut. Oke, nanti akan saya geser kalau sudah diamati. Namun, saya beri waktu 1 menit untuk diamati gambarnya. Sudah? Oke. Pertanyaan pertama. Temukan perbedaan dari gambar berikut. Ada yang tahu perbedaannya pada gambar berikut? Ada yang gayanya beda. Oke. Ada yang muda. Ada laki-laki dan perempuan. Ada yang punya ada yang pakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab. Nah, tiga dari kiri gayanya sama, luar biasa. Oh yang ini, wah ini tersangkanya siapa ini ya? Gayanya sama, padahal yang lain gayanya seperti ini. Ya, oke. Ini gambarnya siapa? Saya. Gambarnya siapa? Kita. Nah berarti kita di sini adalah keluarga ya. Insya Allah Bapak Ibu bisa semua ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita. Meskipun gayanya beda, meskipun ada yang begini, tapi tetap satu keluarga. Dan kita akan berkolaborasi untuk menciptakan disiplin positif tadi. Lanjut, ini hanya intermezzo. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Dari foto ini, coba temukan, adakah yang tidak tersenyum? Adakah yang tidak tidur semalaman? Mungkin yang pakai kacamata, matanya agak kelihatan ya. Nah, ya, semua rata-rata tersenyum di sini. Berarti kebutuhan dasar manusia itu apa ya? Senang, benar, senang, bahagia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Oke, sebelum ke materi, saya mau bertanya dulu. Di sini ada sebuah kasus, Bapak Ibu. Ibu Ambar itu guru wali kelas 4A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya namanya Doni. Beberapa anak di kelas 4A
dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Apa yang akan dilakukan Bu Ambar? Kalau kita sebagai Bu Ambar, apa ya yang akan dilakukan Bu Ambar? Memanggil Doni dan menanyai, oke, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Tidak membawa bekal, lapar. Orang tuanya tidak masak. Nah, ya, benar sekali ya. Jadi pasti ada sebab akibat sebabnya kenapa kok Doni melakukan pengambilan bekal temannya tadi. Ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar itu ada apa saja? Kebutuhan dasar kita, ya, karena saya juga manusia ya, itu ada 5. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup, ya, itu untuk keberlangsungan hidup manusia. Contohnya di sini ada makan, istirahat, tidur, sehat, tempat tinggal. Nah, itu termasuk pada kebutuhan fisiologis, pada kebutuhan tubuh manusia. Kemudian yang kedua ada kebutuhan penguasaan, harga diri, ingin didengar, mencapai sesuatu, kekuatan, nah itu kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Saya yakin setiap orang pasti memberi dan menerima kasih sayang. Nah, ini menjadi bagian dari kelompok itu juga termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang keempat, kesenangan, seperti foto kita tadi yang tersenyum lebar, bermain, tertawa, itu kesenangan. Yang kelima, kebebasan, mandiri, banyak bergerak, suka mencoba, itu kebebasan. Kalau yang kebutuhan dasar tadi yang sebelumnya, yang kebutuhan bertahan hidup, ini termasuk fisiologis pada tubuh setiap orang. Kalau yang 4 kebutuhan ini termasuk pada kebutuhan psikologis. Psikologis adanya di mana berarti? Di dalam diri, di pikirannya orang itu sendiri, di dalam jiwa. Masih semangat? Oke, masih semangat ini bergoyang sampai benar ya. Masih semangat ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, 5 posisi kontrol. Nah, ini kalau saya jujur pasti pernah merasakan semuanya, pernah melakukan semuanya ya. Nah, 5 posisi kontrol guru. Di sini dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi yang pertama sebagai penghukum. Kalau gurunya sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, berbaris di barisan khusus. Anak yang tidak memakai atribut lengkap tadi pasti akan mendapatkan kata-kata seperti ini. Disuruh baris di barisan khusus dan akan mendapatkan hukuman. Posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru bilang harus memberitahu kami, Bu Guru kecewa sama kami. Jadi anak-anak merasa bersalah, dibuat merasa bersalah atas tindakannya. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, ini yang mungkin saya juga sering melakukannya ya sebagai teman. Ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ya. Kalau sebagai teman kira-kira anak-anak ada merasa bersalah atau tidak? Karena ngomongnya enak tadi ya. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya kalau melanggar?
Yang terakhir sebagai manajer. Nah, di sini dari pendidikan guru penggerak saya mendapatkan inspirasi ya. Kalau seharusnya guru itu harusnya ada di posisi manajer. Nah, bagaimana itu posisi manajer? Jadi kita menanyakan ke anak dulu, apakah kamu tahu kesalahan ini? Anak akan menemukan aku salah apa ya. Nah, kalau sudah menemukan, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di sini berarti yang menemukan gurunya atau anaknya ini? Anaknya, siswanya sendiri menemukan. Coba saya cek, Bapak Ibu, kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, siapa yang pernah di posisi ke-1? Saya. Nah, posisi kedua, pernah. Posisi ketiga, keempat, kelima, oke, semua pernah merasakan. Tapi dari kelima posisi kontrol ini yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Nah, tadi ya, kita pernah di posisi mana ya? Oke, sekarang saya ada sebuah kasus. Ada bapak guru berdiri di lapangan karena tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisinya sebagai apa ini bapak guru? Oke, kita cek. Benar sekali, sebagai penghukum. Kasus selanjutnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Selanjutnya, jawabannya benar ya, membuat merasa bersalah. Selanjutnya, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, sebagai apa ini? Manajer. Kita cek dulu jawabannya sebagai manajer. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Sudah mengenal sekali materinya ya. Oke, nah, posisi mana yang paling ideal tadi adalah posisi manajer. Pertanyaan kedua, kita kaitkan dengan materi yang sebelumnya. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik siswa? Manajer. Ya benar, jawabannya adalah posisi manajer. Kalau jadi manajer, bisa menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Ini yang sudah kita bahas di awal tadi tentang restitusi ya. Nah, kalau restitusi tadi sudah tahu. Sekarang apa sih segitiga restitusi? Kalau namanya segitiga berarti bentuknya juga segitiga. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga ini, kalau segitiga berarti ada berapa bagian ya Bapak Ibu? Ada 3. Bagian yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Bagian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Waalaikumsalam. Selamat datang Tirta. Silakan duduk. Oke, waktunya istirahat ya. Iya Bu. Oke, Tirta tahu tidak kenapa dipanggil Bu Lina ke sini? Tahu Bu, saya tadi datang terlambat. Oh iya, tidak apa-apa ya.
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya Bu. Bu Lina dulu juga sekolah juga sama, pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang kita cari solusi untuk permasalahan Tirta ya. Iya Bu. Siap? Siap Bu. Oke, nah baik. Tirta pasti mempunyai alasan kenapa datang terlambat. Punya Bu. Kenapa Tirta datang terlambat? Main HP sampai tidak lihat waktu. Oh, main HP sampai tidak lihat waktu. Nah, kalau main HP itu bagus apa tidak nak kalau sampai terlalu larut malam? Tidak Bu. Tidak. Pasti Tirta tadi sholat subuh? Tidak Bu. Tidak. Berarti yang rugi siapa ya nak ya? Diri kita sendiri Diri Bu. kita sendiri. Nah, boleh main HP asalkan bisa mengatur waktu. Nah, sekarang Tirta masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita susun bersama kemarin? Masih ingat Bu. Apa salah satunya? Datang tepat waktu. Pinter, datang tepat waktu. Nah, sekarang agar bisa datang tepat waktu, apa yang dilakukan Tirta? Mengurangi main HP Bu. Benar, mengurangi main HP. Kemudian Tidur lebih awal Bu. tidur lebih awal, benar. Nah, ya. Jadi nanti Tirta agar datang tepat waktu mau mengurangi HP dan tidur lebih awal ya. Iya Bu. Oke, Ibu berharap nanti mulai besok Tirta tidak terlambat lagi. Siap? Siap Bu. Oke, terima kasih Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tirta. Saya tadi datang terlambat dan dipanggil Bu Lina. Bu Lina tidak menghukum saya, tapi mencari solusi bersama. Saya senang sekali. Terima kasih Bu Lina. Dadah. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam. Silakan Mas Ayla. Silakan duduk. Apa Bu Lina? Oh iya. Ayla sudah istirahat? Sudah. Begini Ayla, tadi di kelas Bu Lina lihat Ayla memukul meja. Ada apa ya nak ya? Biar mencontoh jawaban saya Bu. Oh, Viara mencontek jawaban Ayla. Kemudian Ayla, Memukul meja dan membentak Viara. berarti Ayla di situ marah dan kesal ya? Iya Bu. Oh iya. Tidak apa-apa marah dan kesal, itu hal yang wajar ya Ayla ya. Bu Lina kalau dicontek pekerjaannya pasti Bu Lina juga akan kesal sama seperti Ayla. Nah, pada saat Ayla marah dan kesal tadi yang dilakukan Ayla apa ya? Memukul meja dan membentak Viara. Oh, berarti Ayla kan ada alasannya ya kenapa kok sampai memukul meja dan membentak Viara tadi. Iya. Alasannya karena kesal dan marah tadi ya. Iya. Nah, tapi Ayla tidak sampai membentak, tidak sampai memukul Viara kan? Tidak. Berarti Ayla masih bisa Sabar. bersabar, hebat. Nah, sekarang Ayla, tindakannya Ayla tadi memukul meja, kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak ya nak ya? Tidak Bu. Oh, tidak sesuai ya. Keyakinan kelas yang mana yang kira-kira Ayla langgar tadi? Menyayangi dan menghargai teman. Menyayangi dan menghargai teman. Nah, bagus sekali Ayla masih ingat ya keyakinan kelas kita. Nah, sekarang nanti kalau ada permasalahan seperti itu lagi yang Ayla lakukan apa nak ya? Melapor ke Bu Lina. Melapor ke Bu Lina ya. Terus kemudian yang dilakukan ke Viara apa? Meminta maaf. Meminta maaf. Ya. Jadi nanti kalau ada permasalahan seperti lagi, Ayla akan melapor ke Bu Lina. Nah, ini nanti Ayla juga akan meminta maaf pada Viara. Oke, sekarang sudah tenang Ayla? Sudah. Oke. Semangat ya. Oke, semangat belajar bersabar. Oke, terima kasih Ayla. Sekarang silakan bisa kembali ke kelas ya nak ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayla. Saya dipanggil Bulina karena saya tadi membentak dan memukul meja karena teman saya mencontek. Bulina tidak memarahi saya, tetapi mencari solusinya bersama. Saya senang sekali. Terima kasih Bulina. Oke, kita bahas yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Oke, bolehkah saya minta tolong satu ibu untuk maju ke depan? Bu Nani, semoga maju ke depan sini Bu Nani bersama saya. Oke, kita akan coba, namanya segitiga restitusi. Oke, Bu Nani ini dan saya Bu Nani ini nama saya. Oke. Kasusnya misalnya Bu Nani ini datang terlambat. Oke, Bu Nani sebelah sini aja Bu Nani. Oke, wajahnya memelas. Iya, wajahnya saya tidak bisa jatuh wajahnya. Nah, ya, jadi kalau menstabilkan identitas, Bu Nani datang terlambat dengan wajah memelas. Gurunya bagaimana? Tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Jadi wajahnya memelas, jangan langsung ya Allah terlambat, tidak boleh. Ya, jadi distabilkan dulu identitasnya. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, karena saya juga pernah berbuat salah. Nah, kalau dia lanjut, kalau sudah anaknya sudah terlihat tenang, ya kalau di sini Bu Nani sudah terlihat tenang, sudah semuanya sini Bu Nani. Oke, nah, kalau sudah tenang, baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Oke, saya ambil mic dulu. Bu Nani bermain-main dengan saya, ya. Oke. Baru ditanyakan, kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan ini. Kenapa Bu Nani kok terlambat? Saya terlambat, disuruh bantu ibu dulu. Oh, disuruh membantu. Pasar, Oh, ya. pasar baru sekolah. Oh, begitu. Berarti Bu Nani, saya panggilnya Bianca ya. Berarti Nani ini jiwa menolongnya tinggi ya, mau membantu ibu ya. Patuh pada orang tua, benar sekali. Nah, berarti yang salah siapa? Yang salah orang tua saya, tapi saya berbakti pada orang tua. Oh iya. Nah, jadi dia tahu kalau dia yang salah. Nah, di sini. Terus kita masuk ke selanjutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, nanti kalau terlambat itu sesuai tidak ya dengan keyakinan kelas kita ya? Tidak. Keyakinan yang mana sih? Coba. Ya, itu kesepakatan di kelas. Iya, yang mana? Kan keyakinannya banyak di kelas. Datang tidak boleh terlambat. Iya, datang tepat waktu, benar. Nah, nanti di sini pengen jadi orang yang seperti apa ya? Jadi orang yang apa ya? Hebat. Jadi orang yang hebat. Kalau orang hebat ada yang Itu banyak. oh iya, hebat apa? Membantu sesama. Oh iya. Hebatnya itu cuma begitu doang. Oh iya, gitu. Jadi Jadi orang yang disiplin katanya. biar nanti jadi orang disiplin, jadi orang sukses tadi yang akan dilakukan apa? Berarti jalan yang paling cepat, luar biasa. Oh iya, benar sekali ya. Terima kasih Bu Nani, beri tepuk tangan untuk Bu Nani. Ya, jadi dengan segitiga restitusi ini, secara tidak sadar anak-anak menemukan sendiri solusinya. Masalahnya ditemukan sendiri, solusinya juga ditemukan sendiri. Nah, oke. Sampai sini materi dari saya, oleh-oleh dari pendidikan guru angkatan 11. Mungkin
Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Oh ya, silakan Ibu. Untuk meyakinkan anak supaya bisa menemukan kesalahan, apakah dilakukan saat itu juga atau lain waktu? Oke. Bisa dilakukan saat itu juga, tetapi tidak di depan orang lain. Jadi hanya berdua. Kenapa kok tidak di depan orang lain? Kalau di depan orang lain, apalagi teman-temannya, dia pasti akan malu. Kalau sudah malu, berarti kita tadi melanggar kebutuhan dasar mereka yang senang. Dan itu akan teringat. Nah, jadi kalau anak itu malu akan teringat sama nanti, oh begitu, oh bisa Termasuk bullying ya? iya termasuk ada bullying. Nah, ya. Terima kasih Bu Gani untuk pertanyaannya. Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Gani. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Tadi di awal saya mulai dengan pantun, di akhir saya akhiri dengan pantun juga. Oke, burung indah ya cendrawasih. Cakep. Tinggalnya di hutan Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Amin. Amin, terima kasih. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau memperkenalkan salamnya guru penggerak. Kenapa? Karena bukan guru penggeraknya saja yang hebat, sebenarnya Bapak Ibu semua hebat. Ya, Bapak Ibu semua ini juga penggerak, sama seperti saya. Cuma bedanya saya masih sekolah. Gitu ya. Nah, salam guru penggerak. Mungkin bisa berdiri. Oke, sebelum saya tutup. Salam guru penggerak. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Dipersilakan duduk kembali. Demikian tadi diseminasi budaya positif dari saya. Barangkali ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, tindakan yang tidak mengena di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.